Om Swastiastu. Para sahabat yang saya muliakan, setelah para sahabat mengetahui arti kata Bhagavad Gita dan apa yang diajarkan dalam Bhagavad Gita pada video saya sebelumnya, maka pada video ini saya akan mencoba mengulas yang sangat rahasia dari Bhagavad Gita. Untuk itu, mohon para sahabat mendengarkan video ini sampai tuntas. Saya memang tidak memiliki kualifikasi untuk menjelaskan hal ini dengan baik. Dan dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki, saya mencoba berbagi pada para sahabat agar saya dan sahabat mengetahui rahasia dan kebenaran yang terkandung dalam Bhagavad Gita. Karena setiap sloka dalam Bhagavad Gita mengandung suatu kebenaran yang hakiki, yang barangkali tidak semua orang dapat memahaminya dengan pemahaman yang sama. Perbedaan pemahaman inilah yang saya harapkan tidak menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Itulah sebabnya saya mengajak para sahabat pada video sebelumnya untuk menyamakan pemahaman dan frekuensi kita mengenai Bhagavad Gita, agar perbedaan pandangan tidak untuk diperdebatkan, tetapi untuk sama-sama belajar dan mengisi, sehingga perbedaan itu justru dapat memperkuat serada kita masing-masing. Para sahabat yang saya banggakan, pertanyaan pertama yang muncul kalau kita belajar Bhagavad Gita adalah siapa yang bersabda, siapa yang berbicara dalam Bhagavad Gita. Siapakah yang memberikan wejangan kepada Arjuna dalam Bhagavad Gita? Siapakah yang disebut Sri Bhagawan dalam Bhagavad Gita? Dari pertanyaan itu, saya rasa jawaban para sahabat untuk saat ini pastilah Sri Krishna. Lalu mengapa di dalam Bhagavad Gita tidak Sri Krishna Uwaca, melainkan Sri Bhagawan Uwaca? Penjelasan mengenai hal ini sangatlah sederhana. Karena penyusun Bhagavad Gita, Srila Vyasadeva ingin menyampaikan pesan bahwa Sri Krishna lah Sri Bhagawan itu. Sri Krishna lah yang menyampaikan wejangan pada Arjuna. Sri Krishna lah Tuhan itu. Sehingga dapat kita simpulkan kalau Bhagavad Gita merupakan nyanyian Tuhan, maka Sri Krishna lah yang bernyanyi. Bhagavad Gita adalah sabda Tuhan, maka Sri Krishna lah yang bersabda. Jadi Sri Bhagawan itu adalah Sri Krishna. Inilah kesimpulan yang sangat sederhana, jelas, dan terang benderang, yang semestinya tidak ada perdebatan mengenai hal ini. Para sahabat yang saya hormati, walaupun sudah jelas bahwa Sri Krishna yang bersabda dalam Bhagavad Gita, yang disebut sebagai Sri Bhagawan, yang berarti Sri Krishna adalah Tuhan. Namun masih banyak orang yang belajar Bhagavad Gita tidak mempercayai hal ini. Dalam pustaka Weda dijelaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan atau kebenaran yang benar, kita dapat menguji kebenaran itu dengan cara. Yang pertama, pratyaksha pramana, atau cara mengetahui kebenaran dengan cara melihat langsung melalui panca indera. Misalnya, kita melihat Sri Krishna melalui kisah Mahabharata. Kita melihat Sri Krishna melalui kisah Awatara atau kisah-kisah yang lain. Dan dari kisah-kisah itu, kita dapat mengerti bagaimana Sri Krishna diagungkan dan dimuliakan. Yang kedua, dengan Anumana Pramana,
yaitu dengan cara mengetahui kebenaran dengan melihat gejala-gejala atau tanda-tanda berdasarkan perhitungan analisis yang logis. Misalnya, bulan dan matahari dapat berputar pada orbitnya karena ada Tuhan yang menggerakkannya. Begitu pula alam semesta yang begitu indah dan luas ini karena ada Tuhan yang menciptakannya. Sehingga kita dapat mengetahui kebesaran dan keagungan Sang Pencipta melalui ciptaan-ciptaannya yang bisa kita lihat. Dan yang ketiga, dengan agama permana, yaitu mengetahui kebenaran melalui pustaka suci atau kitab suci Weda. Kitab suci adalah cara terakhir untuk mengetahui suatu kebenaran. Dalam banyak sloka-sloka Weda, kita dapat mengetahui bahwa Krishna adalah Tuhan. Dan dalam sloka Bhagavad Gita, kita juga dapat menyimpulkan bahwa Sri Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang nantinya akan saya bahas satu persatu dalam sloka Bhagavad Gita. Kalau memang Sri Krishna adalah Tuhan, mengapa masih banyak orang ragu-ragu mengenai Sri Krishna? Untuk itu, mari kembali keraguan-raguan kita cross-check melalui guru, sadhu, dan sastra. Guru-guru suci, para acarya seperti Adi Sangkaracarya, Madhvacarya, Ramanujacarya, Nimbarkacarya, Vallabhacarya, dan banyak guru suci lainnya menyimpulkan bahwa Krishna adalah Tuhan. Para sadhu, orang-orang suci seperti Maitreya Resi, Parasara Muni, Saptarsi, Garga Muni, Ashitarsi, Bhrigu Resi, Catur Kumara, Kapila Muni, Narada Muni, Vyasadewa, dan banyak resi yang lain juga menyimpulkan bahwa Krishna adalah Tuhan. Dan untuk membuktikan kesimpulan para guru, para acarya, para sadhu, orang-orang suci, maka kita bisa buktikan melalui sastra atau kitab suci. Apakah kitab suci juga mengatakan, menyimpulkan hal yang sama? Saya rasa itu pasti. Karena apa yang dikatakan oleh para guru, oleh para acarya, oleh para sadhu, oleh orang-orang suci, acuannya adalah kitab suci, sastra-sastra Weda. Karena sastra Weda, kitab suci adalah acuan tertinggi untuk mengetahui kebenaran atau untuk mengetahui Tuhan. Para sahabat dimanapun berada, membicarakan Sri Krishna memang sangat menarik. Karena salah satu arti kata Sri Krishna adalah beliau yang sangat menarik. Di dalam pewayangan Jawa, para dalang mengatakan Sri Krishna sebagai yang pertama, Krishna adalah Ratu Ring Ratu. Artinya Krishna adalah raja dari segala raja. Dan di dalam Bhagavad Gita dikatakan Naranam ca Naradipam. Di antara manusia, aku adalah raja. Yang kedua, Krishna ngerti sadurunge winarah. Artinya, Krishna tahu sebelum orang berbicara. Mengapa bisa demikian? Karena Krishna berada di dalam hati setiap makhluk hidup. Sarwasya caham redi saniwistu. Aku bersemayam di dalam hati setiap makhluk. Dan yang ketiga, Krishna duwe gambare jagat. Artinya Krishna memiliki gambar alam semesta. Mengapa juga bisa begitu?
karena aham sarwasya prabawu, mata sarwam prawartate. Aku adalah sumber segala dunia rohani dan segala dunia material. Segala sesuatu berasal dariku. Lalu mengapa masih ada orang yang tetap tidak percaya bahwa yang bersabda dalam Bhagavad Gita adalah Tuhan dalam wujud Sri Krishna? Hal ini disebabkan karena selama ini pikiran kita telah banyak dipenuhi oleh penafsiran-penafsiran, pendapat-pendapat pribadi tentang Bhagavad Gita yang justru membuat kita bingung. Untuk menghilangkan keraguan dan kebingungan para sahabat, maka mari ikuti cara berikut. Yang pertama, menerima Bhagavad Gita sebagaimana adanya. Artinya apa? Artinya Bhagavad Gita tidak memerlukan lagi penafsiran-penafsiran yang justru membuat kita bingung. Apalagi penafsiran dari orang-orang yang memiliki motif-motif pribadi dan tidak berkualifikasi secara spiritual. Kalau dalam Bhagavad Gita dikatakan bahwa Sri Bhagawan Uwaca, Tuhan bersabda dan Tuhan itu adalah Sri Krishna, maka kita tidak perlu menafsirkannya bahwa yang bersabda dalam Bhagavad Gita bukanlah Tuhan dan sebagainya. Inilah artinya kita menerima Bhagavad Gita sebagaimana adanya. Yang kedua, menerima pembicara dalam Bhagavad Gita sebagaimana mestinya. Artinya, kalau kita semua sudah mengetahui bahwa yang bersabda atau yang berbicara dalam Bhagavad Gita adalah Sri Krishna dengan sebutan Sri Bhagawan, maka kita harus menerima hal ini. Kata mam yang berarti ku dan aham yang berarti aku dalam banyak sloka Bhagavad Gita juga ditujukan pada Sri Krishna. Tapi masih banyak orang menafsirkan bahwa mam dan aham itu bukanlah Sri Krishna. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada saat Sri Krishna memberikan wejangan kepada Arjuna, Sri Krishna sedang kerahuan. Dan ada Tuhan lain yang berbicara. Krishna hanya sebagai pembawa pesan, messenger dari Tuhan dan sebagainya. Hal ini terjadi karena kita tidak menempatkan si pembicara dalam Bhagavad Gita sebagaimana mestinya. Padahal sudah jelas, yang berbicara dalam Bhagavad Gita adalah Sri Krishna dengan sebutan Sri Bhagawan. Inilah jiwa Bhagavad Gita. Jiwanya Bhagavad Gita adalah Sri Krishna. Kalau kita menghilangkan jiwanya Bhagavad Gita, maka sampai kapanpun kita tidak akan mengerti Bhagavad Gita. Sebagai contoh, kalau kita mengutip tulisan atau pendapat seseorang untuk membuat karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, disertasi, maka kita wajib mencantumkan nama penulis dan sumbernya. Karena kalau tidak, ini namanya plagiat atau pencuri dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan fatal akibatnya. Begitu pula banyak orang menerjemahkan Bhagavad Gita dan mengutip sloka-sloka Bhagavad Gita, tetapi tidak mengakui penyabda Bhagavad Gita, yaitu Sri Krishna sebagai Tuhan. Maka orang tersebut sebenarnya adalah plagiat, pencuri yang sangat fatal, karena orang tersebut adalah plagiat, pencuri sabda-sabda Sri Krishna. Inilah
yang menyebabkan banyak terjemahan Bhagavad Gita justru menyebabkan pembacanya menjadi bingung. Para sahabat yang terkasih, banyak orang juga mempertanyakan mengapa Arjuna yang dipilih untuk menerima sabda Bhagavad Gita di medan perang Kurukshetra. Kenapa tidak Bhisma? Kenapa tidak Drona, Kripa, Yudhistira, atau yang lain? Jawabannya juga sangat sederhana. Arjuna dipilih menerima Bhagavad Gita karena Arjuna adalah Bhakto Sime Saka Ceti. Bhakto Sime Saka Ceti. Karena Arjuna adalah Bhakta dan kawan Sri Krishna. Inilah rahasia untuk mengerti ajaran Bhagavad Gita. Harus menjadi Bhakta atau kawan Sri Krishna. Karena itulah Arjuna kemudian berkata, Param Brahma Param Dhamma, Pawitram Paramam Bhawan, Purusam Saswata Divyam Adidewam Ajam Wibu. Yang artinya, Oh Krishna, Anda adalah kebenaran yang paling utama, tempat tinggal tertinggi, yang maha suci, kebenaran mutlak. Anda adalah yang maha abadi, yang rohani dan melampaui dunia ini. Tuhan yang Maha Esa, tidak dilahirkan dan yang maha besar. Inilah kesimpulan Arjuna terhadap si Krishna. Dan untuk menguatkan kesimpulan Arjuna, Arjuna kembali berkata, Haus tawam resayah sarwe, Dewarsir naradas tata, Asito dewalawiasa swayam caiwa brawisime. Yang artinya, semua resi yang mulia, seperti Narada, Asita, Dewala, dan Waisyadewa membenarkan kenyataan ini tentang Anda. Dan sekarang Anda sendiri menyatakan demikian kepada hamba. Kepribadian agung sekaliber Srila Vyasadeva yang menyusun kitab suci Weda mengakui Krishna sebagai Tuhan. Para guru, para acarya, para sadhu, orang-orang suci, pustaka Weda, dan Bhagavad Gita juga mengakui demikian. Lalu mengapa kita masih ragu dengan hal ini? Arjuna telah menyimpulkan bahwa Krishna adalah Tuhan itu sendiri. Dan hendaknya kita mengikuti apa yang disimpulkan Arjuna tentang Sri Krishna. Karena tujuan sahabat yang sebenarnya dalam mempelajari, dalam mendalami, dalam mengkaji, dalam menelaah sloka-sloka Bhagavad Gita adalah untuk mendekatkan diri sahabat pada Sri Krishna. Bukan sebaliknya, menjauhkan diri kita, menjauhkan diri sahabat dari Sri Krishna. Itulah sebabnya, secara teori, sahabat harus mengakui Sri Krishna sebagai Tuhan menurut otoritas yang telah saya sebutkan di atas, bukan menurut saya. Soal nanti sahabat tidak memuja Sri Krishna, itu lain persoalan. Karena Sri Krishna tetaplah Tuhan terlepas ada yang memujanya atau tidak ada yang memujanya. Karena yang terpenting bagi kita semua mengenai Bhagavad Gita dan Sri Krishna adalah bahwa antara yang mengakui dan yang memuja Sri Krishna dengan yang tidak mengakui dan tidak memuja Sri Krishna tidak dijadikan perdebatan
tidak dijadikan persoalan, karena perbedaan adalah sesuatu yang alamiah. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi 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 Om.